Hai sobatku semua, welcome back to my channel. Marc Marquez disebut sudah tenang menjalani balap MotoGP 2025 berkat performa Francesco Bagnaia yang tak meyakinkan. Marquez dan Bagnaia merupakan rider dari tim Ducati. Bayangan persaingan ketat antara keduanya musim ini langsung buyar ketika balapan berlangsung hingga seri ke-6. Sang pendatang baru di tim Ducati unggul dibandingkan rekannya yang sudah lebih lama berada di tim pabrikan asal Italia itu. Kini Marquez menempati posisi pertama di klasemen dengan 171 poin, unggul 51 poin dari Bagnaia. Mantan rider MotoGP dan Superbike, Ruben Sauz, menilai Bagnaia berada di posisi yang berat dan bisa disebut putus asa karena kegagalan-kegagalan pada 6 seri awal musim ini. Hal tersebut membuat Marquez meraih keuntungan. Dari balapan Qatar sampai sekarang, berapa banyak poin yang Bagnaia raih? Sangat sedikit dibandingkan Marc Marquez, kata Sauz dalam acara Dura La Vita di kanal YouTube. Mulai muncul keraguan di benak orang-orang, ini akan berdampak buruk pada keberadaannya. Tidak akan mudah bagi Pecco untuk bangkit kembali, dan dia akan tampil sangat baik di banyak balapan. Namun Marc sekarang merasa tenang karena yakin Pecco akan gagal, tambahnya. Sauz juga berpendapat lawan yang berhadapan dengan Bagnaia tak hanya Marc, tetapi Alex Marquez dan kini bertambah Parmin Aldeguer yang naik podium di sprint race MotoGP Prancis. Kita tahu Marc sudah menghancurkan semua rider, tetapi masalah terbesar bagi Bagnaia adalah Alex Marquez. 2 balapan dari sekarang dia juga akan menghadapi Aldeguer, ucap Sauz. Alex saat ini berada di peringkat kedua dengan 149 poin atau unggul 29 poin dari Bagnaia. Sementara beberapa rider yang berada di bawah Bagnaia adalah Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, dan Johann Zarco. Di sisi lain, Francesco Bagnaia terancam terbelenggu dalam ancaman mental yang semakin rusak karena tekanan manajemen Ducati. Bagnaia sendiri tidak ambil pusing soal kehebatan Marc Marquez yang telah dia akui sendiri memang rider berbakat. Murid Valentino Rossi itu bahkan merasa tak bisa dibandingkan dengan apa yang telah dilalui Marquez untuk bangkit sampai sekarang jadi rekan setimnya di Ducati Lenovo dan langsung memimpin klasemen. Bagnaia berulang kali menekankan bahwa dia dan Marquez adalah rider berbeda. Mestinya manajemen Ducati paham betul soal hal ini. Keluhan Nuvola Rosa berkutat pada bagian depan dari Ducati Desmosedici GP25 yang musim lalu jadi titik kuat dia saat masih pakai GP24. Saya sudah berulang kali menekankan sejak awal musim. Saya tidak bisa merasakan ban depan di versi motor tahun ini, kata Bagnaia dikutip Bola Sport dari Paddock GP. Begitu saya mengerem keras saat memasuki tikungan, saya merasa ban depan akan selip. Itu sangat membatasi saya. Kalau Marc Marquez rasa-rasanya ya bisa saja dia mengendarai traktor sekalipun dan tetap kuat, kata dia menegaskan skill Marquez. Tapi kalau saya, butuh perasaan tertentu dengan motornya, ujar dia. Dalam situasi demikian, Bagnaia bertambah beban mental saat manajemen Ducati melalui manajer tim Davide Tardozzi justru mengeluarkan pernyataan yang bisa menekannya. Tardozzi tidak menganggap ada yang sulit dari GP25 karena bercermin dari hasil Marquez. Marquez saja bisa, mengapa Bagnaia kesulitan? Mungkin itu yang ada di benak manajemen si Merah Borgo Panigale yang bila keterusan, bisa sangat membuat kondisi garasi mereka tak sehat. GP25 adalah evolusi kecil dari GP24. Menurut kami, motor ini lebih baik, ucap Tardozzi. Tahun ini level keseluruhannya telah meningkat pesat sehingga Pecco yang belum mampu mengimbanginya. Dia sebelumnya menjadi yang terbaik dalam pengereman dan masuk tikungan. Kami merindukan Pecco yang seperti itu. Di sisi lain, pernyataan Tardozzi itu dianggap sebagai indikasi berkurangnya respek dari manajemen Ducati kepada Bagnaia yang telah menyumbangkan 2 gelar juara dunia untuk mereka. Saat ini kita sedang melihat periode yang sangat sulit bagi Pecco Bagnaia, yang telah mencapai titik terendah, ujar komentator MotoGP untuk DAZN. Dan kita akan lihat apakah dia akan berhasil keluar dari masalah. Di Ducati,
Mereka manajemen sudah mulai kehilangan sedikit rasa hormat padanya Banaya. Namun saya bersimpati dengan Peko. Karena dia harus mencerna fakta bahwa Marc Marquez ada di depannya, bahwa kehadirannya telah membunuh semua rekan setimnya. Dan itu butuh waktu untuk dicerna. Kita sedang melalui masa ketika seorang rider andalan tidak lagi memiliki perasaan terhadap motornya. Dan sekarang pernyataan Peko, seperti pernyataan beberapa eksekutif Ducati, mulai mencapai batas ofensif dan dapat semakin memperburuk hubungan di dalam garasi. Jadi ini adalah momen krusial bagi tim mereka, tuturnya. Menyusul laporan mengejutkan bahwa Jorge Martin ingin meninggalkan Aprilia pada akhir musim MotoGP 2025, spekulasi beralih ke apa yang mungkin terjadi tahun depan. Meskipun diketahui bahwa tujuan yang diinginkan Jorge Martin untuk musim depan adalah tim pabrikan Honda, ia kemungkinan besar akan tetap terikat kontrak dengan Aprilia jika tim tersebut menang dalam pertarungan hukum dengannya. Dalam kedua skenario tersebut, sulit melihat bagaimana Martin bertahan di Aprilia untuk musim 2026, yang membuka pintu bagi spekulasi tentang siapa yang bisa menggantikannya jika dia benar-benar pergi. Aprilia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan karena tidak sinkron dengan sebagian besar kontrak di lapangan, sehingga hanya menyisakan sedikit pilihan untuk tahun 2026 dan pastinya tidak ada yang sekelas juara dunia saat ini. Namun, ada beberapa pengendara yang kontraknya habis dan mungkin cocok. Tim Crash.net menyampaikan pendapatnya tentang apa saja pilihan tersebut dan rute terbaik bagi Aprilia untuk dijelajahi. Tidak ada seorang pun yang siap untuk mengambil alih peran tersebut, itu hal lain yang harus kami sampaikan. Kita pernah lihat di kasus Andrea Dovizioso, ada yang mengundurkan diri, dia mendapati dirinya tidak punya pilihan apapun untuk 2021. Namun, hal itu juga menempatkannya pada posisi yang tepat untuk turun tangan jika tiba-tiba ada yang bisa diajak bekerja sama. Tidak ada seorang pun yang benar-benar berada dalam situasi itu. Augusto Fernandez adalah yang terdekat di Yamaha, tetapi dia melihat masa depannya di Yamaha. Kita tahu mereka menyukai rider Italia. Mereka membuat keputusan besar dengan mengontrak Marco Bezzecchi untuk tahun ini. Anda punya Luca Marini, saat ini di tim pabrikan Honda, yang punya pengalaman dan berpotensi bebas, atau setidaknya habis kontraknya pada akhir tahun ini. Juga Franco Morbidelli, orang-orang itu. Tergantung sudut pandang mana yang mereka inginkan dalam hal ini. Mari kita hadapi, mereka tidak akan menemukan juara dunia bertahan lainnya untuk masuk. Mengenai siapa yang menggantikan Martin di Aprilia, karena saya pikir, tidak peduli apapun yang terjadi, dia tidak akan berada di Aprilia pada akhirnya. Dalam hal tahun depan, Ai Ogura berpotensi untuk 1 tahun, Anda bisa melihatnya, melihat apa yang bisa ia lakukan. Mari kita lihat apakah lingkungan pabrik akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya karena saya pikir dia telah menunjukkan bahwa dia adalah rider Aprilia terbaik tahun ini dan itu mungkin pilihan yang aman. Moto2, apakah Anda melihat seseorang seperti Manu Gonzalez, misalnya? Dia punya hubungan dekat dengan Yamaha di masa lalu dan mungkin ada hubungan dengan Pramac jika dia memenangkan gelar dengan sangat meyakinkan. Apakah Aprilia mempertimbangkannya sebagai opsi yang murah? Luca Marini, saya kira adalah opsi yang sangat bagus. Dia rider yang bagus dalam hal pengembangan motor. Kita sudah melihatnya di Honda dan saya kira juga di masa Ducati. Dia pernah bekerja di pabrik-pabrik besar. Dia tahu tekanan seperti apa yang menyertainya. Asumsikan Martin tidak mengendarai motor, jika ia akhirnya bergabung dengan Honda maka Anda melihat Luca Marini sebagai semacam pertukaran yang adil di sana karena Honda sangat menyukai pendekatan analitisnya terhadap pengembangan motor dan itu adalah sesuatu yang benar-benar dapat menguntungkan Aprilia. Katakanlah tidak ada yang berubah di Honda, lihat di tempat lain di grid, ada rider KTM yang tidak senang dengan situasi saat ini. Masa depan masih belum pasti saat ini. Apakah itu membuka jalan bagi, dalam jangka pendek, kita membutuhkan pengganti yang cepat dan murah, Enea Bastianini?
Itu adalah pilihan yang lebih disukai sebelum ia pindah ke KTM tahun lalu. Namun, pilihan itu tidak berhasil di KTM. Apakah Aprilia akan lebih baik? Jajaran rider Italia akan cocok untuk mereka. Saya rasa KTM tidak akan berusaha keras untuk mempertahankan Bastianini mengingat hasil yang telah dicapainya sejauh ini. Ada satu rider yang kontraknya habis tahun depan yang belum kita bicarakan dalam peran itu, yang telah membuktikan bahwa dia adalah rider pabrikan yang bagus dan rider pengembang yang bagus, Jack Miller. Mengapa Anda tidak menginginkan seorang pria yang pernah mengendarai Honda, Ducati, KTM, dan Yamaha? Miller juga belum terlalu tua, jadi mungkin dia adalah pilihan yang tepat dalam hal ini. Sementara itu sobat semua, pengamat MotoGP, Carlo Pernat, turut menyesal dengan hasil yang didapatkan andalan Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo pada MotoGP Prancis 2025. Menjalani balapan kandang pada akhir pekan kemarin di sirkuit Le Mans, Prancis, momen pahit harus diterima Quartararo bersama timnya Yamaha. Pada seri ke-6 MotoGP 2025 tersebut, El Diablo sejatinya menunjukkan prospek yang bagus dengan mengukir back-to-back pole position pertama sejak 2021. Akan tetapi, kemampuan motor Yamaha YZR M1 tak lantas membuat langkah Quartararo menjadi mudah saat sesi sprint dan GP dengan start di urutan terdepan. Quartararo harus mengakui keganasan motor Ducati Desmosedici GP25 yang ditunggangi Marc Marquez di bawah panji tim pabrikan Italia itu. Marquez mengambil alih posisinya di tempat terdepan untuk memenangi sesi sprint atau balapan mini saat Quartararo harus puas finish di urutan keempat. Sedangkan pada sesi balapan utama yang berjalan kacau dalam kondisi lintasan yang basah, Quartararo gagal menyenangkan para penggemarnya di kandang. Juara dunia kelas MotoGP musim 2021 itu harus menyudahi perjuangannya lebih dini usai mengalami crash dan tak bisa melanjutkan aksinya lagi. Meski mengalami crash, Quartararo sempat menjalani duel sengit lagi melawan Marquez hingga beberapa putaran. Berbeda dengan Quartararo, peraih 8 gelar juara dunia tersebut berhasil menuntaskan seri MotoGP Prancis 2025 dengan finish di tempat kedua. Marquez berada di belakang Johan Zarco dari LCR Honda selaku jagoan tuan rumah lainnya yang berhasil keluar sebagai pemenang. Kegagalan Quartararo dalam menuntaskan balapan kandangnya dengan maksimal turut mengundang perhatian dari pengamat MotoGP, Carlo Pernat. Pria Italia tersebut turut menyesal dengan apa yang menimpa Quartararo di mana kegagalannya kali ini berjalan menyakitkan. Sangat disayangkan bagi Quartararo, kata Pernat, seperti dilansir bolasport.com dari laman Motosan. Terlepas dari hasil akhir yang didapatkan, Pernat menilai bahwa rider berusia 26 tahun tersebut sudah tampil baik dalam melawan Marquez. Quartararo dianggap telah melebihi batas kemampuan yang bisa digapai motor Yamaha saat ini untuk melawan baby alien yang ganas dengan Ducatinya. Rekan setim Alex Rins itu juga dipandang memiliki beban mental usai gagal mendapatkan hasil baik pada MotoGP Prancis 2025. Tapi menurut saya, dia terlalu bersemangat, dia membalap di luar batas kemampuan Yamaha, tapi dia melakukannya dengan baik, ucap Pernat. Karena ini adalah balapan kandangnya dan gagal seperti itu tentu saya membuatnya sangat menyesal, juga secara mental. Namun, itu adalah Grand Prix yang sangat aneh, balapan yang menurut saya bahkan bisa saja dibatalkan, karena Anda tak melihat nilai sebenarnya seperti itu, imbuhnya. Nah sobatku semua, like video ini, share di media sosial sobatku semua, kita ketemu di video selanjutnya, terima kasih sudah menonton.